Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam renungan online. Mari kita satukan hati, kita persiapkan hati dan hidup kita untuk menjadi lahan yang subur, supaya firman yang sudah ditabur oleh Allah boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh belajar seperti Maria Tuhan. Kami rindu, kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh berakar di dalam firman-Mu, bahkan bertumbuh dan berbuah dalam melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami, urapi setiap daripada kami untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu dan kaitannya dengan saudara dan saya. Jadi sebenarnya ada satu pepatah yang saya ingin bagikan kepada saudara yang dikatakan oleh Beth Moore, ya, bukan pepatah tapi suatu kata-kata yang bijak, yang luar biasa. Dia mengatakan seperti ini, saudaraku, langkah raksasa dalam perjalanan iman kita adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan itu bukan lagi hanya bagian dari hidup kita, tetapi Dialah hidup kita. Jadi bukan bagian. Kadang mungkin ada yang ngomong, oh Tuhan itu bagian terpenting dari hidup kita. Enggak. Tetapi lebih daripada itu, Dia adalah hidup kita. Nah, ini sesuatu yang patut untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Pada hari ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus. Tony Evans mengatakan, menjalani kehidupan Kristiani tanpa keterlibatan aktif Roh Kudus adalah mustahil. Roh Kudus Tuhan lebih penting dan mendasar bagi kehidupan dan iman kita daripada yang pernah dibayangkan oleh kebanyakan kita. Dan itulah sebabnya sangat penting bagi saudara dan saya untuk belajar lebih lagi mengenai Roh Kudus. Kenapa saudaraku? Karena tanpa kita mengenal Roh Kudus, mengetahui apakah atau siapakah Roh Kudus itu, kita akan bisa mengalami kesulitan dalam kekristenan kita. Poin pertama yang akan kita bahas, bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Nah, ini sesuatu yang menarik, saudaraku. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya kuasa. Mungkin banyak dari kita seringkali membahasakan Roh Kudus seperti kuasa. Ya, enggak salah. Tapi lebih daripada itu, bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Di Yohanes 14 ayat 16-18, firman Tuhan mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos, yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Menarik saudaraku, ya, dikatakan di sini jelas, ya. Saya akan ulangi lagi ayat ini. Yohanes 14 ayat 16-18. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Di sini jelas bahwa Roh Kudus adalah pribadi, dikatakan seorang penolong, ya. Kalau bukan pribadi itu bukan seorang penolong, ya, penolong yang lain. Bahkan jelas sekali bahwa Roh Kudus lain daripada yang dikatakan Yesus atau
Bapa, ya. Supaya apa? Supaya menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Ya, seorang penolong pribadi ya. Siapa? Roh kebenaran. Dunia tidak bisa mengenal, tetapi kita mengenal karena apa? Dia atau pribadi itu menyertai kita. Ya, kita mengenal, dia menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Kata firman Tuhan, ya. Jelas sekali dikatakan bahwa ia adalah pribadi. Nah, untuk lebih menekankan lagi bahwa dia adalah pribadi, kita akan melihat di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa roh Allah itu bisa berpikir, ya, bisa mempunyai pikiran. Kita semua tahu bahwa sosok pribadi adalah sosok yang memiliki pikiran, ya, perasaan dan kehendak. Di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 jelas dikatakan bahwa roh itu bisa berpikir, ya, bisa mengetahui apa yang terdapat di dalam diri Allah. Jadi dikatakan roh Allah itu, Roh Kudus itu berpikir, ya, dia memiliki pikiran. Di Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi dia bisa berperasaan, saudaraku. Dia bisa berduka. Jadi Roh Kudus itu memiliki pikiran, Roh Kudus itu memiliki perasaan. Sedangkan di ayat 1 Korintus 12 ayat 11 jelas dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi dia atau roh ini, Roh Kudus, memiliki kehendak, ya. Kita katakan seorang oknum atau pribadi itu adalah seorang yang memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Dan Roh Kudus memiliki pikiran, Roh Kudus memiliki perasaan, ya. Dia bisa berduka, dan Roh Kudus juga memiliki kehendak. Karena dia tahu apa yang dikehendakinya kepada setiap daripada kita. Jadi jelas sekali firman Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Ya, ini penting untuk saudara dan saya bisa mengerti mengenai ayat ini, dan kita merespon apa yang telah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya di dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita semua makin baik adanya. Saya ulang lagi, Yohanes 14 ayat 16-18 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya penolong itu menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Siapa? Roh kebenaran, ya, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi saudara dan saya mengenal dia, sebab dia menyertai saudara dan saya dan berdiam di dalam saudara dan saya. Dikatakan, Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi selat antara kedatangan Tuhan Yesus pertama dan kedatangan Tuhan Yesus kedua, Tuhan memberikan Roh Kudus, sosok pribadi yang juga adalah Allah. Ya, Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak Yesus, dan Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah Allah. Dikatakan dia adalah yang menyertai kita, menolong kita, menghibur kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bahkan Billy Graham jelas mengatakan, siapakah Roh Kudus? Ia adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah, oknum dari Trinitas. Setiap pribadi Allah penting. Jadi bukan
Bapa lebih penting dari anak lebih penting dari roh lebih penting dari Bapa. Enggak, semua penting, semua sama penting. Jadi penyertaan Kristus kepada para muridnya nyata dalam sosok pribadi Roh Kudus. Jadi ketika Yesus naik bangkit ke sorga, 10 hari kemudian pada hari Pentakosta, Tuhan memberikan meterai Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya, orang-orang percaya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maka Roh Kudus tersebut akan dimeteraikan dalam kehidupan orang yang percaya. Ya, penyertaan Roh Kudus nyata dalam sosok pribadi Roh Kudus. Sejak Pentakosta, Roh Kudus adalah penyambung atau mata rantai antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Dan Roh Kudus adalah Allah, satu dari pribadi Allah. Dikatakan lagi, saya jelaskan lagi, saya tekankan lagi, bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu ya bukan masuk keluar, saudaraku ya. Seperti mungkin beberapa dari saudara yang kadang mendengar, mari kita undang Roh Kudus itu masuk ke dalam hidup kita dengan puji-pujian penyembahan. Bukan itu, saudaraku. Tetapi Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Bukan masuk keluar, atau kalau ketika berbuat dosa Roh Kudus keluar dari tubuh kita. Ketika kita menjadi orang saleh, Roh Kudus masuk ke dalam tubuh kita. Tidak. Tapi Roh Kudus berdiam, menyertai kita selama-lamanya. Dan Dia itu adalah Roh kebenaran, ya. Dunia tidak dapat menerima Dia. Tapi kita mengenal Dia, karena kita adalah pribadi atau rumah yang ditempati oleh Roh Kudus. Karena Dia menyertai kita dan Dia diam di dalam kita. Itu janji Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi Roh Kudus itu berdiam di dalam saudara dan saya. Bukan masuk keluar, saudaraku. Bukan berjalan-jalan di bangunan gereja, tetapi Dia ada di dalam kita. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, di tengah-tengah itu sebenarnya within, ya. Within us. Jadi di dalam kita, bukan di tengah-tengah kita, tapi di dalam kita. Jadi ketika kita berada dalam gedung gereja, kenapa kok kita kadang bisa merasakan hadirat Tuhan? Karena apa? Karena ketika kita memuji, menyembah Dia, kita yang masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Sebetulnya hadirat Tuhan itu ada di dalam hati kita, saudaraku. Karena kita atau saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita adalah bait Allah. Di 1 Korintus 6 ayat 19-20, Rasul Paulus firman Tuhan mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, saudaraku. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita nggak usah harus mutlak ke gereja untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena kita adalah bait Allah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saudara saya dan saya, dimanapun kita menyembah Dia, maka Roh Kudus yang ada dalam kita itu bisa menyatakan manifestasinya supaya kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi saudara, kenapa kita tetap harus bergereja? Karena salib adalah hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Tetapi saat teduh hubungan pribadi kita adalah ketika kita mempunyai kehidupan doa pribadi dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang bertahta dalam hati kita, maka kita akan menjalin suatu hubungan di dalam kehidupan kita, ya, karena Roh Kudus berdiam di dalam kita, saudaraku. Firman Tuhan jelas, ya dan amin. Jadi Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar
cuman kuasa. Seringkali kalau kita membicarakan Roh Kudus, kita mendengar dia begitu berkuasa, melakukan mujizat, menyatakan mujizat di mana-mana, kesembuhan, apapun itu tuh yang Tuhan nyatakan untuk mengasihi umatnya. Itu adalah bukan satu-satunya, tetapi Roh Kudus juga adalah seorang oknum pribadi, ya. Seorang oknum pribadi dari Allah Tritunggal yang tidak kalah pentingnya dengan oknum pribadi yang lainnya, ya. Roh Kudus juga adalah Allah, ya. Jadi Roh Kudus tidak lebih kecil daripada Yesus. Roh Kudus tidak lebih kecil daripada Allah, tetapi Roh Kudus adalah sama pentingnya seperti Allah Bapa, sama pentingnya seperti Allah Anak. Dan juga pernyataan yang ketiga adalah Roh Kudus berdiam di dalam kita. Jadi tubuh kita adalah bait Allah untuk memuliakan Allah. Jadi Roh Kudus dimeteraikan supaya saudara dan saya mengerti. Ada 3 poin. 1, Roh Kudus adalah pribadi, ya, bukan sekedar sumber kuasa. Kedua, Roh Kudus adalah Allah, salah satu Allah daripada oknum Tritunggal, Allah Tritunggal. Yang ketiga, poin ketiga adalah Roh Kudus berdiam di dalam kita dan kita adalah bait Allah, ya. Pertanyaannya mungkin untuk saudara dan saya mengingatkan kembali, kenapa Roh Kudus datang dan diam di dalam kita, ya. Yang pertama, Roh Kudus dikatakan adalah meterai atau jaminan keselamatan. Saudara tahu meterai? Meterai itu kalau ditempelkan di kertas, saudaraku, itu sangat melekat, ya. Jadi bagaimana kalau meterai itu kita cabut, apa yang terjadi? Ya, kira-kira kalau enggak meterainya yang rusak, ya kertasnya yang sobek. Ya, gambarannya adalah meterai itu termeteraikan, menyertai saudara dan saya yang beriman. Kenapa menyertai saudara dan saya yang beriman? Sebagai jaminan daripada keselamatan kita. Karena Yesus mengatakan, barang siapa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia dijamin memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini adalah jaminannya, bahwa setiap daripada kita yang percaya, kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, menyertai kita yang beriman untuk selama-lamanya. Supaya apa, saudaraku? Supaya saudara dan saya mengalami suatu kelahiran baru. Melalui Roh Kudus yang telah dimeteraikan, maka kita akan mengalami satu kelahiran baru. Maka Roh Kudus akan membuat iman kita bertumbuh, sehingga kita makin hari makin menyerupai Kristus. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, supaya saudara dan saya memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menyertai dan berdiam di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sadar, saudaraku, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan, bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau saya memberikan satu ilustrasi, misalnya kalau Roh Kudus seekor digambarkan sebagai, ilustrasikan sebagai seekor burung merpati, dan dia berdiam di dalam kita, hinggap di bahu kita, ya, di pundak kita. Otomatis ketika kita berjalan, kalau kita sadar bahwa ada burung merpati yang berada di bahu kita, ada Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dengan hati-hati, saudara. Tidak sembarangan. Misalnya apa? Wah, kalau kita lompat, maka burung itu akan terbang. Ya, bukan Roh Kudus meninggalkan kita, tapi paling tidak kita mengerti bahwa oh ya, ada Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita. Kita tidak mau melukai perasaannya, kita tidak mau mendukakan dia. Kita harus mengerti pikirannya. Bagaimana? Kita belajar firman Tuhan. Kita mempunyai kehidupan doa. Kita belajar mengerti pikiran Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita melakukan kehendak Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Bukankah seringkali dalam kehidupan ini, ketika kita mau melakukan sesuatu, Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara, dan hati nurani kita, melalui hati kita, Roh Kudus berbicara, jangan lakukan yang ini saja, jangan yang itu, jangan menyakiti, tapi kasih sesamamu, ampuni dia, lakukan yang baik. Bukankah seringkali dalam kehidupan
kita sehari-hari kita mendengar, hati nurani kita berbicara atau Roh Kudus berbicara dalam hati kita, mengingatkan saudara dan saya, ayo baca firman, ayo berdoa, ayo doakan dia, ayo berkati dia. Mengingatkan kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan dia menolong kita melakukan banyak hal, saudara. Menghibur kita ketika kita kesusahan. Kenapa? Karena pikiran Roh Kudus, kehendak Roh Kudus, dan perasaan Roh Kudus adalah bagian yang sudah menyatu dalam kehidupan kita. Alangkah baiknya ketika saudara dan saya menyadari akan hal itu dan kita mulai belajar untuk hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa Roh Kudus-Mu, yaitu Allah pribadi sendiri, sudah berdiam di dalam hidup kita, bahkan menyertai kita untuk selama-lamanya sebagai penghibur, sebagai penolong. Dan izinkanlah setiap daripada kami Tuhan untuk bisa mengalami manifestasi, untuk memiliki hubungan pribadi melalui kehidupan doa kami, melalui saat teduh kami. Sehingga apa? Sehingga kami boleh mengenakan pikiran yang Roh Kudus kenakan. Kami boleh mengerti perasaan daripada Roh Kudus dan tidak mendugakan Roh Kudus. Bahkan kami boleh mengetahui kehendak Roh Kudus dan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap daripada kami dengan penyertaan Roh Kudus yang berlimpah untuk membuat kami mengalami kasih karunia-Mu, untuk membuat kami memberitakan Injil, untuk membuat kami diberkati, disertai, dilindungi. Mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami mengatakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.